acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar seminar, kemudian yang kedua adalah paparan materi oleh narasumber, dan yang ketiga adalah tayang bincang interaktif, kemudian yang terakhir adalah simpulan seminar. Baik, perlu kami sampaikan kembali bahwa tema seminar daring pada hari ini adalah arah kebijakan pengembangan kompetensi guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata. Sebuah tema yang amat menarik untuk kita bincangkan bersama Bapak Ibu. Mengapa demikian? Mengingat bahwa kalau kita menengok instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi menyusun program revitalisasi SMK melalui pemenuhan dan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dan program revitalisasi pendidikan vokasi itu merupakan amanah nawacita dan pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals tahun 2030 dalam rangka pemenuhan 58 juta tenaga kerja terampil sampai tahun 2030. Tentu melalui nawacita tersebut, bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadikan ekonomi Indonesia di peringkat 7 dunia pada tahun 2030 dan memenangi persaingan sumber daya manusia di tingkat regional dan global. Baik, tanpa berpanjang-panjang lebar, untuk membuka kegiatan ini, mari kita dengarkan sambutan pengantar seminar yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Suara Indonesia Kemdikbudristek, Bapak Dr. Widiatmoko. Kepada Bapak Dr. Widiatmoko, kami persilahkan. Terima kasih Pak Gunawan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk Ibu dan Bapak. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, Bapak Sabli SHMH, para pengurus Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, para panitia, para peserta seminar yang berlatar dari guru vokasi, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, mahasiswa program pendidikan vokasi, serta para pengajar dan dosen dari Politeknik di seluruh negeri. Marilah pertama kita ucapkan dan sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan bimbingan serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersemuka secara maya pada kegiatan seminar atau webinar seri 21 hari ini 8 Oktober 2021 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tema arah kebijakan pengembangan kompetensi guru vokasi, yang tentu ini adalah sengaja kita hadirkan tema ini yang kita proyeksikan bukan sekadar memberikan informasi dan berdialog tentang pengembangan kompetensi guru vokasi saja, tetapi bagaimana mempublikasikan program kerja yang telah dicanangkan salah satu oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Yang saya hormati Bapak Sabli selaku Kepala BBPPMPV Pendidikan yang membidani pendidikan bisnis dan pariwisata yang dulu nomenklaturnya adalah P4T
PTK Bisnis dan Pariwisata. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014, khususnya nomor 5 tentang aparatur sipil negara, menyatakan pegawai negeri sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini merupakan bagian dari pengembangan karir yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran yang telah juga disebutkan secara institusional. Lembaga pembina dan penyelenggara diklat adalah lembaga administrasi negara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi PNS khususnya dalam hal ini yang dibidani BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, disebut sebagai pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Ibu dan Bapak, di dalam nomenklatur khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 26 tahun 2020 pada pasal 11 dan 12 disebutkan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola pendidikan vokasi, pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi, pengelolaan data informasi, pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, dan pelaksanaan urusan administrasi. Dari rujukan hukum, baik undang-undang, kemudian peraturan menteri, kemudian peraturan kepala lembaga administrasi negara, dan juga peraturan-peraturan terkait secara teknis lainnya, ternyata pendidikan vokasi sebagaimana tadi sudah diantarkan oleh moderator, oleh host kita Pak Gunawan, menjadi kunci keberhasilan khususnya di dalam pendidikan vokasi itu sendiri. Era sekarang adalah era VUCA, volatility, uncertainty, kemudian C-nya adalah complexity, agility, atau yang kita sebut secara menyeluruh disebut adalah era ketidakmenentuan. Maknanya adalah di dalam Kementerian PAN dan RB sekarang sudah menggaungkan terminologi ASN Corporate University. Nah, termasuk juga di dalam lembaga pembina kita, Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara pun telah pula menggaungkan adanya ASN Corporate University. Maknanya adalah ketika pada era sebelumnya lembaga-lembaga pelatihan yang menghadirkan model-model pelatihan dengan cara klasikal atau konvensional, sekarang sudah bergeser berbasis kebutuhan yang ada di lapangan. Kita memahami bahwa guru-guru SMK, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah di berbagai penjuru di Republik ini, tentu memiliki keahlian atau peminatan atau kompetensi yang menjadi fokusnya secara beragam. Nah, BBPPMPV ini membidani khususnya adalah bisnis dan pariwisata, yang salah satu telah disebut di dalam nawacita Presiden Joko Widodo tentang kepariwisataan. Selain yang lainnya adalah pertanian. Nah, bagaimana arah ke depan guru-guru SMK
khususnya bidang bisnis dan pariwisata, termasuk bagaimana pengembangan kompetensinya yang nyambung atau link dan match dengan industri, karena tidak hanya pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas, tetapi bagaimana menyambungkan antara dunia usaha dan dunia industri yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Sebagai lembaga penjaminan mutu dan lembaga pemberdayaan pengembangan penjaminan mutu, BPPPMPV Bisnis dan Pariwisata tentu memiliki satu strategi, upaya yang hendak dilakukan untuk satu, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan serta penjaminan mutu guru dan tenaga kependidikan di bidang vokasi bisnis dan pariwisata ini kemudian berdampak pada murid, yang bukan hanya tentang pembelajaran di kelas, tetapi bagaimana dampak dari pembelajaran di kelas yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Strategi dan kiat yang seperti apa yang kemudian dikembangkan oleh lembaga atau BPPMPV Bisnis dan Pariwisata ini, sengaja kita hadirkan tokoh dan sekaligus pihak yang langsung memiliki kewenangan untuk berbicara dan sekaligus mempublikasikan informasi, program kerja, strategi, arah termasuk output dan dampak dari program yang sudah dicanangkan ini kepada para guru dan tenaga kependidikan bidang vokasi bisnis dan pariwisata adalah tidak lain dan tidak asing lagi Bapak Sabli SH MH. Sengaja beliau kita hadirkan di tengah-tengah kesibukan beliau hadir hari ini sebagai narasumber yang langsung menyampaikan uraiannya, dan nanti kegiatan ini sengaja kita desain dalam dua bentuk. Yang pertama adalah talkshow, nanti akan dilakukan secara dialogis antara narasumber Pak Sabli selaku Bapak Kepala dengan host kita Pak Gunawan Widianto. Kemudian setelah itu kita lakukan dialog terbuka yang nanti akan dikomandoi oleh Pak Arif beserta para peserta. Peserta nanti didesain model pertanyaannya, nanti dikendalikan sepenuhnya oleh Pak Arif. Untuk menyingkat waktu, barangkali secara singkat tadi rundown-nya sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, dan sepenuhnya sekarang kami berikan waktu kepada narasumber kita, Pak Sabli, untuk menyampaikan uraian paparan materinya beserta arah yang tadi disampaikan merujuk dari peraturan perundangan yang ada dan apa dampak pada pengembangan kompetensi bagi ASN khususnya Widya Iswara, bisnis dan pariwisata, kemudian guru dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan, dinas provinsi, dan bagaimana jalinannya dengan dunia usaha, dunia industri, nanti disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Sabli. Selamat menjalankan dan ikuti kegiatan seminar hari ini, dan terima kasih kepada Pak Sabli yang berkenan hadir meluangkan waktu sebagai pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widiatmoko yang telah menyampaikan pengantarnya. Berikutnya mari kita dengarkan, mari kita ikuti sesi paparan dan bahasan dari narasumber kita. Kami akan mengundang Bapak Sabli SHMH. Beliau adalah Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Kepada Bapak Sabli SHMH kami persilahkan. Bapak memiliki waktu 25 menit, Pak. Silahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya cukup terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya, Pak? Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati
Ketua DP APWI Kemendikbudristek Pak Dr. Widiatmoko beserta para pengurus DP APWI Kemendikbudristek, yang kami hormati moderator, Bapak Ibu beserta seminar APWI pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi melalui webinar ini dengan para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam melaksanakan aktivitas ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita yang Muslim bisa selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya dapat tugas dari Ketua APWI untuk menyampaikan materi arah kebijakan pengembangan kompetensi guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata. Kenapa barangkali saya yang diminta? Karena kebetulan pada saat ini saya dipercaya untuk memimpin Balai Besar Bisnis dan Pariwisata ini. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan share screen materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Sesuai dengan permintaan bahwa seminar bulanan DP APWI yang ini episode ke-21 dengan judul Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Sebelumnya kami mau memperkenalkan dulu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata ini itu memiliki 10 departemen. Yaitu terdiri dari kelompok pariwisata, yaitu departemen atau program keahlian usaha perjalanan wisata, akomodasi perhotelan, tata busana, tata kecantikan, dan tata boga. Kemudian kelompok bisnis manajemen dan kesehatan, yaitu administrasi perkantoran, bisnis dan pemasaran, akuntansi, pekerjaan sosial, dan ditambah satu departemen lagi sebagai supporting dari departemen-departemen lainnya, yaitu Departemen Teknologi Pendidikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan arahan Presiden tentang percepatan pembangunan SDM unggul 2020-2024, yaitu untuk memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, agar terserap semuanya ke dalam industri-industri. Nah, untuk itu beliau memberikan arahan kebijakan bahwa dalam percepatan pembangunan SDM unggul ini, yang terutama sekali ada 5 arahan dari beliau yang harus kita implementasikan oleh semua pemangku kepentingan di tanah air kita ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan karakter, bahwa beliau mengarahkan prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan teknologi, memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan, baik daerah terpencil maupun kota besar mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran. Kemudian investasi dan inovasi, kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Kemudian terkait dengan penciptaan lapangan kerja, semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Utamakan pendekatan pendidikan
dan utamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Kemudian terkait dengan deregulasi dan debirokratisasi, kata beliau potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian dampak positif industri 4.0 Indonesia ini, bahwa Indonesia sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan otomatisasi pada tahun 2030. Ya, sumbernya dari pekerjaannya akan hilang atau berisiko otomatisasi tersebut adalah pekerjaan yang bersifat repetisi atau berulang-ulang seperti entry data, payroll officer, production workers, mesin operator, dan data collection. Tapi akan lebih banyak tercipta pekerjaan hingga tahun 2030 daripada yang hilang karena otomatisasi. Seperti sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Ada peluang 27 sampai 46 juta pekerjaan baru, dan 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Bapak Ibu, untuk menghadapi era new normal dan industri 4.0, perlu kita tingkatkan kemampuan literasi dan karakter yang dikenal dengan karakter 6C tersebut. Bapak Ibu sudah memahaminya, bahwa kenapa perlu peningkatan kemampuan literasi, karena literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membaca, untuk menghitung, untuk menganalisa, serta memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan saja literasi baca dan tulis, tapi juga literasi data, teknologi, literasi manusia, dan pembelajaran sepanjang hayat. Juga terkait dengan kemampuan abad 21, karakter 6C yang terkenal itu, yaitu adanya kolaborasi. Bahwa pada saat ini tidak saatnya lagi untuk bekerja secara individual, tapi diperlukan kerja tim yang kuat, maka perlu dibangun, dikuatkan kolaborasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau dalam melaksanakan kerjaan apapun. Kemudian berpikir kritis, critical thinking, bahwa kita tidak usah merasa resah lagi para guru-guru kita kalau dikritis sama anak-anak. Seharusnya merasa berbangga kalau anak-anak kita bisa mengkritisi kita sebagai pendidik, berarti kita sukses dalam mendorong mereka untuk meningkatkan critical thinking ini, berpikir secara kritis. Selanjutnya, kreativitas itu harus segera ditingkatkan untuk mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan. Juga komunikasi harus segera dibangun. Banyak anak-anak kita yang pintar secara hard skill, yang pintar secara akademis, tapi lemah dalam melaksanakan komunikasi. Yang lemah dalam melaksanakan komunikasi ini, mereka di dalam pergaulan sehari-hari, dalam melaksanakan pekerjaan, mereka bisa tersisih dengan anak-anak, dengan orang lain yang memiliki komunikasi yang baik. Juga C yang kelima, yaitu berpikir computational thinking, berpikir secara sistematis, secara komputer, dan juga
berbelas kasih. Itu dalam rangka menghadapi era new normal dan industri 4.0 harus dibekali dengan ini agar mereka bisa bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya, baik itu di dalam negeri sendiri maupun bersaing dari luar negeri. Bapak Ibu, kalau kita lihat data, ini sekilas saja bahwa kita tahu bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia ini berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebanyak 39,66% dan hanya 12,4% dari total penduduk bekerja yang berpendidikan diploma ke atas, yaitu diplomanya 2,7 dan sarjana 9,7. Sisanya adalah yang berpendidikan SMP, SMA, dan SMK. Kemudian kalau tingkat pengangguran terbuka, ini data dari BPS bulan Februari 2021, di mana sekolah menengah kejuruan masih mendominasi, menyumbang tingkat pengangguran terbuka. Dari jenjang-jenjang lainnya, sekolah dasar, SMP, SMA, diploma, ataupun sarjana, tahun 2021, periode Februari masih berkisar 11,45%. Ternyata kenapa 11,45% yang paling tertinggi tingkat pengangguran terbuka ini? Karena pendidikan sekolah menengah kejuruan itu memang diciptakan agar lulusan peserta didik yang lulus itu untuk bekerja dan berwirausaha. Sedangkan yang melanjutkan tidak terdata pada pendataan Badan Pusat Statistik ini. Sehingga sampai saat ini masih dilansir sekolah menengah kejuruan tamatannya masih penyumbang pengangguran terbuka yang tertinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk itu perlu adanya penyelarasan pendidikan vokasi ini dengan dunia usaha, dunia industri sesuai dengan filosofi pendiriannya, bahwa tamatan dari pendidikan vokasi ini itu adalah untuk bekerja. Jadi kunci untuk memajukan vokasi ini adalah dengan melaksanakan link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Pak Wikan Sekarinto, Dirjen Vokasi, mengatakan bahwa SMK dan kampus-kampus vokasi serta lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia harus menikah dengan industri atau dunia kerja. Tidak hanya pacaran, tetapi harus menikah, membina rumah tangga bersama-sama sampai melahirkan anak, dirawat bersama-sama. Bapak Ibu, untuk pengembangan pendidikan vokasi yang link and match dengan DUDI itu harus relevan dengan pembangunan ekonomi nasional, di mana pendirian sekolah vokasi itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai di satu daerah itu daerahnya daerah pertanian, tapi yang dibangun adalah sekolah program keahlian pariwisata. Itu bukan relevan. Sehingga untuk mencari mitra industrinya akan terjadi kesulitan. Kemudian mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, di mana perlu adanya penyelarasan kompetensi antara lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Juga mampu berkarya dan berkontribusi ekonomis, di mana para lulusan pendidikan vokasi ini, khususnya sekolah menengah kejuruan, agar mereka mampu untuk berwirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka pelajari di sekolah menengah kejuruan. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Oleh sebab itu diluncurkan 9 poin paket link and match di mana keterlibatan dunia usaha, dunia industri di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. Nah, ada program kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang saat ini dikenal dengan 9 paket link and match, yaitu 8+I. Yang nomor 9 ini yang dikuningin itu plus I kalau diistilahkan, di mana kalau kita analogikan membangun pendidikan vokasi ini itu tidak ubahnya seperti kita memasak. Di mana yang pertama itu resepnya dibuat secara bersama-sama. Artinya kurikulum operasional disusun secara bersama-sama oleh sekolah dengan industri pasangan, dengan penguatan aspek soft skill dan karakter kebekerjaan untuk melengkapi aspek hard skill yang sesuai dengan kebutuhan Dudi. Jadi resepnya dibuat bersama-sama oleh sekolah dengan dunia usaha, dunia industri pasangannya. Kemudian dalam proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan proyek real dari Dudi, yaitu project based learning sejak awal. Di mana untuk apa? Untuk memastikan hard skill akan disertai soft skill dan karakter, kesiapan kerja yang kuat. Karena untuk bekerja itu lebih diutamakan soft skill dan karakternya, di mana para industri pada dunia usaha dalam merekrut para karyawan baru tidak hanya melihat hard skill-nya, tapi lebih diutamakan karakter dan soft skill-nya karena akan bekerja secara berkolaborasi. Kemudian paket yang ketiga yaitu dimasak secara bersama-sama. Guru mengajar di sekolah bersama-sama dengan praktisi dari dunia usaha dan dunia industri, ikut mengajar di sekolah minimal mencapai 50 jam pelajaran dalam satu semester. Jadi pertama resepnya dibuat bersama, pembelajaran berdasarkan project based learning, kemudian dimasak bersama-sama, guru mengajar di kelas, juga para praktisi dari Dudi pasangan ikut mengajar di kelas minimal 50 jam pelajaran dalam satu semester. Kemudian yang keempat, itu dicicipi bersama-sama. Dicicipi bersama-sama artinya anak-anak praktek kerja industri atau prakerin di industri pasangan minimal satu semester. Sekarang udah keluar Kemendikbud 165/2021 di mana praktek kerja industri itu dilaksanakan pada semester 6. Satu-satunya mata pelajaran di semester 6 yang dilaksanakan satu semester praktek kerja industri, di mana selama satu semester ini anak-anak yang dulunya dimasak secara bersama-sama oleh guru dan industri, ngajar bersama-sama di kelas, sekarang dicicipi bersama-sama. Apakah masakan dulu itu resep yang sudah dibuat bersama, dimasak bersama, pembelajarannya project based learning, apakah masih kurang asin, kurang pedas, atau kurang manis. Selama 6 bulan ini, satu semester ini, anak-anak benar-benar dilatih agar kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kelimanya dicap atau dilabeli bersama, di mana sertifikat kompetensi sesuai dengan kebutuhan Dudi itu dikeluarkan oleh industri, sedangkan ijazah dikeluarkan oleh sekolah. Jadi dicap bersama-sama, ijazah dikeluarkan oleh sekolah, kemudian sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh industri tempat anak-anak kita magang atau melaksanakan praktek kerja industri. Kemudian yang keenam, diajari masak.
Artinya bahwa para guru-guru kita harus selalu secara rutin mendapatkan update teknologi dari industri. Kalau ada perkembangan baru, informasi-informasi baru, teknologi-teknologi baru, itu harus segera karena ini kan udah pasangan suami istri antara Dudi dengan guru kita, dengan satuan pendidikan kita, sehingga ini pada saat guru tamu industri melaksanakan pembelajaran, informasi-informasi terbaru, teknologi-teknologi baru selalu diupdate dan disampaikan kepada guru-guru kita. Begitu juga yang ketujuh terkait dengan riset terapan, yaitu sebagai basis teaching factory, teaching industri, dan juga pengembangan produk kreatif itu dilaksanakan oleh sekolah dengan melibatkan industri dan stakeholder lainnya. Dan yang kesembilan, dinikmati secara bersama-sama. Artinya ada komitmen serapan lulusan oleh Dudi. Resep sudah dibuat bersama. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan project based learning. Kemudian dimasak secara bersama-sama. Guru dan guru tamu melaksanakan proses pembelajaran. Dicicipi bersama. Kemudian dicap bersama. Diajari memasak. Melaksanakan riset terapan bersama-sama. Kemudian dinikmati bersama-sama. Dari awal semua aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi ini telah dilaksanakan secara bersama-sama sehingga pada saat kelulusan para peserta didik kita diharapkan benar kompetensinya sudah sesuai dan sudah selaras dengan kompetensi yang diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang plus I-nya itu adanya bantuan beasiswa atau ikatan dinas dari Dudi terhadap para peserta didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, 5 syarat yang harus diwujudkan dalam link and match ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dari 8 plus I paket link and match tadi. Yang pertama itu pembuatan kurikulum bersama. Kurikulum operasional kurikulum ini harus disetujui oleh industri dan disinkronisasi setiap tahunnya, diupdate setiap tahun sesuai dengan update teknologi baru. Kemudian pihak industri diwajibkan memberikan guru sebagai guru tamu ya untuk dimasak bersama tadi sebagai guru tamu. Kemudian memberikan kesempatan magang untuk mencicipinya. Setelah dibuat resep, dimasak bersama, dicicipi bersama. Memberikan kesempatan magang kepada para peserta didik kita. Kemudian sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh industri. Kemudian komitmen penyerapan lulusan untuk dinikmati secara bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu sekilas terkait dengan penyelarasan link and match agar terjadinya penyelarasan kompetensi antara lulusan pendidikan vokasi dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Terkait dengan hal tersebut, sesuai yang sudah disampaikan oleh Ketua DP APWI tadi, bahwa dulu Balai Besar BISPAR ini yang masih nama P4TK berdasarkan Permendikbud 16 2015 itu tugasnya itu melatih semua guru untuk semua jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA dan SMK. Tapi dengan keluarnya Permendikbud 26 tahun 2020 tentang unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Besar P4TK BISPAR ini berubah nama menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa dengan keluarnya Permendikbud 26 ini yang dulunya PPPG kejuruan
sekarang kembali lagi menjadi Balai Besar Bisnis dan Pariwisata. Kami menganggap ini sudah kembali ke hitohnya. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan pengembangan kompetensi guru bidang bisnis dan pariwisata, pada tahun 2020 yang lalu, Balai Besar Bispar itu merancang sebuah training yang kita namakan Smart Training Bisnis dan Pariwisata sebagai pendekatan pembelajaran pengembangan kompetensi guru. Adapun tujuan dari Smart Training Bispar ini adalah melaksanakan dan memfasilitasi diklat kejuruan bidang bisnis dan pariwisata pada era revolusi industri 4.0. Dan yang kedua, melaksanakan dan memfasilitasi secara efektif pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki kapabilitas dan daya saing tinggi di dunia industri. Dan yang ketiga, memfasilitasi secara efektif pengembangan keselarasan kebutuhan industri dengan pembelajaran kompetensi dan keahlian bidang bisnis dan pariwisata. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, terutama pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan, setelah mereka tamat diharapkan tidak ada lagi yang namanya menganggur. Semuanya masuk ke dalam BWM, yaitu bekerja B-nya sesuai dengan tuntutan keahlian pada dunia industri. Kalau mereka tamat pendidikannya dari SMK, mereka tidak perlu dilatih lagi, di training lagi untuk menjadi tenaga kerja di industri tersebut. Kita buat di sekolah dengan menjalankan paket link MS tadi, mereka mampu bekerja tanpa dilatih lagi. Artinya siap kerja. Dan yang kedua, wirausaha. Persaingan di dunia industri di era revolusi industri 4.0 memang sangat berat, sehingga mereka punya kreativitas, mereka punya inovasi untuk melaksanakan wirausaha sesuai dengan kompetensi keahliannya waktu melaksanakan pendidikan di SMK. Dan M-nya yaitu melanjutkan untuk pengembangan pendidikan keahlian atau vokasi atau pendidikan profesi. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sudah mendesain pendidikan dan pelatihan untuk para guru-guru bidang bisnis dan pariwisata. Untuk sasaran kebijakan, ini karena judulnya untuk guru, sedangkan Balai Besar Bispar ini guru dan tenaga kependidikan lainnya, sasaran kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Balai Besar Bispar. Yang pertama itu adalah percepatan peningkatan kompetensi pendidik. Programnya. Kemudian program yang kedua, pemenuhan uji kompetensi keahlian guru. Kemudian penguatan kompetensi kepala sekolah, penajaman kompetensi pengawas, pemenuhan kompetensi laboran dan teknisi, serta diklat manajerial untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai landasan yuridis, kami menyusun program ini dimulai dari Perpres nomor 2 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, yaitu peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, penguatan sistem uji kompetensi guru, pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi atau kompetensi. Kemudian perubahan Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang ketiga, Permenpan RB 16 2009 terkait dengan jenjang karir guru dan pengembangan profesi guru, yang judulnya kalau nggak salah tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian juga pedomani Permendikbud 34 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK, agar memiliki keahlian sesuai bidangnya dan direkomendasikan oleh industri. Nah,
Bapak Ibu yang kami hormati, grand design-nya yaitu berdasarkan regulasi tadi malah dimulai dari nawacitanya Presiden Jokowi, kemudian juga Impres 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, juga mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, tambah lagi 9 paket link and match, maka disusun program Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata, yaitu untuk peningkatan pembelajaran terintegrasi untuk guru SMK dan tenaga kependidikan di SMK. Sehingga ini benar-benar melakukan pembinaan kepada guru ini untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Dalam melaksanakan program ini, kami di Balai Besar Bispar bekerja sama dengan industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lain-lain sebagainya dalam menyusun program pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ini. Bapak dan Ibu, kami sudah mendesain di smart training ini, yaitu peningkatan kompetensi guru berstandar industri. Dengan desainnya yaitu dimulai dari kompetensi keahlian melalui diklat, kemudian melalui magang industri yang merupakan suatu siklus, dan terakhirnya melalui uji kompetensi keahlian. Kenapa yang seperti ini semuanya siklus ini kami buat, kami rancang dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi para guru-guru vokasi kita, khususnya di bidang bisnis dan pariwisata. Karena Bapak Ibu semua tentu saja sudah mengetahui, sudah mendengar, dan sudah membaca buku yang terkait dengan pakarnya pengembangan kompetensi. Mungkin Bapak Ibu ingat yang namanya Michael Lombardo, bahwa katanya pengembangan kompetensi itu mempunyai 3 komposisi. Ada komposisi 10%, komposisi 20%, dan komposisi 70%. Nah, yang komposisi 10% apa? Itu adalah training, pelatihan. Baik pelatihan itu dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Itu hanya memiliki kompetensi komposisi 10%. Sedangkan yang komposisi 20% itu adalah melalui coaching dan mentoring. Coaching yaitu di mana atasannya sebagai pengarah dengan bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka untuk memberikan motivasi kepada orang. Kemudian mentoring. Jadi mentoring itu yaitu untuk memberikan ilmu, pengalaman, atau pengalamannya dari atasan itu kepada bawahannya, atau sebagai relasi sosial. Itu mereka sebagai mentor, antara mentor dengan orang yang dimentoringnya. Jadi komposisinya itu menurut Michael Lombardo itu adalah 20%. Sedangkan yang sisa 70%-nya itu adalah learning by doing, yaitu belajar sambil bekerja, di mana bisa melalui magang, benchmarking, pertukaran guru untuk memperkaya kompetensi-kompetensi guru. Nah, terkait dengan ini, pengembangan kompetensi ini di mana learning by doing itu memiliki komposisi 70%. Makanya program Smart Training yang disusun oleh Balai Besar Bispar dalam rangka reskilling dan upskilling para guru-guru kita
yang berstandar industri memenuhi semua siklus yang ada di komposisi ini, baik komposisi 10%, 20% ataupun komposisi 70%-nya. Di mana langkah yang pertama itu dilaksanakan pelatihan diklat sesuai dengan kompetensi keahliannya, dengan menyampaikan materi-materi sesuai dengan kompetensi keahliannya, kemudian dilaksanakan tes terakhir, kemudian diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Ini program ini dirancang baik secara online maupun secara blended atau dirancang secara tatap muka, menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada pada saat ini. Kalau tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring atau tatap muka, dilaksanakan secara online atau blended gabungan luring dan daring. Nah, setelah mereka mengikuti diklat ini, mereka diberikan pembekalan untuk magang industri. Dilaksanakan magang industri yang kita programkan, ini upskilling dan reskilling yang baru saja kita laksanakan mulai 30 Agustus yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 9 November yang akan datang dengan durasi diklat 480 jam pelajaran. Di mana untuk tahapannya ini, yang pertama karena saat ini di masa pandemi kita melaksanakan diklat daring dengan durasi 60 jam pelajaran dari 30 Agustus sampai 20 September yang lalu. Kemudian siklus keduanya pendalaman dan orientasi industri, durasi 60 jam pelajaran. Kemudian magang industri kita laksanakan selama 300 jam pelajaran atau selama 1 bulan. Kemudian siklus yang keempat kita laksanakan sertifikasi dan teaching project, dan baru berakhir sekitar 2 bulan lebih. Nah, ini upskilling dan reskilling, pelaksanaan diklat guru kejuruan berstandar industri yang dirancang berdasarkan smart training yang udah dibuat programnya oleh Balai Besar Bisnis dan Pariwisata. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sistemnya dalam guru-guru kita untuk mengikuti kegiatan diklat ini? Bahwa Balai Besar Bispar itu sudah menyusun skema diklat sesuai dengan program keahlian, juga klaster-klaster atau okupasi, terutama klaster di program keahlian ini yang masuk sesuai program keahliannya, juga unit-unit kompetensi yang ada di setiap klaster. Saat ini untuk 12 program keahlian yang ada di 9 departemen di Balai Besar Bispar dan juga ada 8 okupasi, kita telah menyusun sebanyak 76 klaster secara keseluruhan dan 490 unit kompetensi. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, akuntansi ini disusun oleh timnya Pak Nanang dan industri pasangan dalam menyusun program ini. Skema KKNI level 4 untuk akuntansi, ada 6 klaster dan juga unit-unit kompetensi yang ada di masing-masing klaster. Ini memang nggak perlu, ini bisa dibaca saja untuk semuanya ini, baik ini program kalian maupun okupasi yang ada di Balai Besar Bispar. Nah, kemudian bagaimana sistemnya? Guru-guru itu melaksanakan diklat di Bispar. Kita sudah memprogramkan dalam rangka peningkatan pengembangan kompetensi guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata,
bahwa diklat itu dilaksanakan berdasarkan need assessment, berdasarkan kebutuhan guru, di mana semua skema diklat ini, semua kompetensi keahlian ini, dan klaster-klaster yang ada di masing-masing kompetensi keahlian itu sudah dibuat modul-modul diklatnya, sudah digitalisasi, kemudian sudah dimasukkan ke LMS, sehingga para guru-guru kita dia akan memilih mana-mana saja klaster yang diminati, mana-mana aja klaster yang sudah diikutinya dan sudah lulus uji kompetensi, sehingga mereka memilih. Dan memang ini dalam rangka penyiapan perangkat ini lumayan sulit dan lumayan berat, sehingga semua widyaswara kita dengan industri pasangan kita kerahkan untuk menyusun skema ini, menyusun modul-modul sehingga sampai digitalisasi modul melalui dimasukkan ke dalam LMS. Karena pelaksanaan diklat pada saat ini tidak memungkinkan untuk selalu dilaksanakan secara luring. Oleh sebab itu perlu disiapkan perangkat-perangkat melaksanakan diklat secara daring. Juga guru-guru bisa untuk memilih karena pilihannya sangat banyak. Maaf Pak Sabli, ya. Waktunya 5 menit lagi Pak Sabli. Oh iya, jangan ingatin saya, habis ya waktunya ya. 5 menit lagi Pak Sabli. Ya. Oh iya, baik. Cepatin ya. Baik. Nah, kemudian kita membuat portal pembelajaran bidang bisnis dan pariwisata yang menyediakan bahan belajar terstandar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itulah filosofinya. Kemudian ini sistemnya yang dilaksanakan, mekanismenya. Para guru peserta, calon peserta diklat itu registrasi, masukkan biodata, pemilihan paket klaster, kemudian melalui sistem informasi manajemen pengelolaan diklat Bispar. Jadi ada dalam satu sistem, semua diklat yang kita lakukan tersistem, kemudian nanti diverifikasi dan divalidasi, dikelompokkan pesertanya, fasilitatornya siapa, asesor, jadwal, pusat belajar dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian diklatnya kita laksanakan seperti tadi dengan tahapan, ada diklat, kemudian ada pembekalan industri, kemudian ada magang industri, kemudian ada sertifikasi dan teaching project, sertifikasi peserta di industri oleh industri, tempat magang industri, kemudian sertifikasi kompetensi sesuai dengan KKNI level 4 untuk guru dilaksanakan oleh asesor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang ini tahap-tahapannya mungkin nanti karena ini udah saya share, mungkin nanti bisa dibaca aja bagaimana aktivitas pada pembelajaran online atau luring, juga ada yang luring, bagaimana aktivitas waktu praktek kerja industri, bagaimana aktivitas waktu uji kompetensi keahlian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada intinya bahwa tugas dari balai besar yang ada 6 balai besar dan 1 balai, pada pokoknya dari tugas pokok dan fungsi yang sudah dibacakan oleh Ketua DP APWI tadi sebagai pengantar, besarannya sebenarnya hanya 3. Yang pertama itu jaminan mutu pendidikan vokasi, yang kedua link and match, dan yang ketiga reskilling dan upskilling. Itu barangkali Bapak dan Ibu ya, bahwa nambah lagi karena tadi 5 menit, ini mungkin masih ada 2 menit ya, bahwa dengan adanya paket smart training yang sudah disusun oleh Balai Besar Bispar ini, ke depan kita juga bisa melaksanakan peningkatan kompetensi guru secara individual, di mana skema klaster dan unit-unit kompetensi yang sudah ada di
portal kita tadi melalui sistem informasi manajemen penyelenggara diklat, di Simdiklat, itu bisa dipilih oleh guru-guru. Mereka mau mengikuti paketnya mana, bisa secara mandiri dengan Widya Iswara. Kenapa hal ini kita lakukan? Kita itu memikirkan bahwa Widya Iswara ini sebagai jabatan fungsional, mereka harus memenuhi jam mengajar untuk bisa mengumpulkan angka kredit dalam rangka kenaikan pangkat. Yang kedua, jangan lupa bahwa Widya Iswara itu ada kewajiban 21 jam pelajaran dalam 1 bulan untuk memberikan materi atau melakukan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan mandiri ini, nanti bisa dikumpulkan sebagai jam mengajar, jumlah jam mengajar, dan juga bisa sebagai untuk pemenuhan kewajiban yang 21 jam setiap bulannya. Sehingga kegiatan-kegiatan diklat yang kita lakukan tidak ada lagi pemotongan kewajiban tersebut. Itu barangkali Bapak dan Ibu, karena waktunya sangat terbatas dan sudah dibatasi oleh moderator, ini mungkin penyampaiannya kurang sistematis, dan barangkali Bapak dan Ibu yang dekat ke Bispar atau melalui portal website Bispar bisa berkomunikasi terhadap program dan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi guru bisnis pariwisata di Balai Besar Bispar ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Sabli. Sangat sistematis ya. Luar biasa penyampaiannya. Mohon maaf Pak Sabli, saya lihat Pak Sabli ini ada nama lengkapnya Sabli Nazar memang Pak ya, mohon maaf. Sabli Nazar Pak ya. 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 Sehat Pak ya, seger itu Pak ya. Nazar tuh orang tua itu. Oh begitu Pak. Ya alhamdulillah. Ya, seger ya, kelihatannya seger terus nih Pak. Ya. Kalau boleh tahu. Ini udah mau expired kok, udah 57 itu udah tua benar. Tapi kelihatan muda, kelihatan seger. Tua benar. Ya alhamdulillah. Aktivitasnya apa saja nih Pak, kalau boleh saya tahu Pak? Gimana Pak? Ya, aktivitasnya apa saja kalau boleh saya tahu? Kegiatannya? Kalau aktivitas biasa di kantor. Yang jelas itu, saya itu jadi security. Karena tinggal di rumah dinas, kan di kantor tuh. Jadi standby 24 jam di rumah dinas. Ya, kalau aktivitas setiap hari yang rutin itu, pagi-pagi, jelas jalan. Karena semua kantor-kantor saya lihat ya, yang paling hijau ini memang Bispar Pak. Masih banyak kayunya, ada lapangan, banyak taman, tempat 5 keliling, itu 5 kilo Pak. Karena 12 hektar yang kita kelilingi, bisa 5 keliling, habis sholat subuh sampai jam 6, 5 kilo. Jadi bisa memenuhi 10.000 langkah sehari. Insya Allah sehat. Semoga sehat, sibuk juga Pak ya, padat juga nih kegiatannya. Baik Pak, langsung saja Pak ya. Sebetulnya menurut amatan Pak Sabli ini kondisi pendidikan vokasi Bispar Pak ya di SMA itu seperti apa sih Pak, di SMK di Indonesia itu Pak? Kondisi secara umum itu seperti apa? Jadi kan sesuai dengan programnya, namanya SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan. Itu kan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi. Ya baik Bapak Ibu, rupanya agak ada kendala teknis ini. Itu memang praktek itu lebih banyak dari teori karena bukan akademis. Jadi praktek itu 70% dan teorinya 30%. Itu dalam pembelajaran. Dan yang kedua, karena yang dituntut itu kalau kita lihat peta jalan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu adalah yang pertama itu menciptakan pelajar Pancasila dan lulusan yang kompeten. Nah,
Itu satu ya. Hmm. Yang kedua itu mewujudkan merdeka belajar. Yang ketiganya itu mewujudkan link and match. Jadi yang terkait dengan mewujudkan, menciptakan lulusan yang kompeten. Yang dimaksud dengan kompeten itu, kalau menurut saya ya, itu kan kompetensi lulusan ini sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Jadi selaras. Jadi mereka dikatakan kompeten. Jadi kalau ada tugas, ini tugasnya, karena lulusan SMK itu kan operator. Bisa saja mereka bekerja di mana-mana, tapi tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya. Itu kan gagal namanya kan. Kita kan mau menciptakan operator-operator gitu ya, yang levelnya level 2 kalau mereka bekerja di industri. Sehingga kompetensi ini yang perlu diselaraskan dengan caranya membina keluarga tadi, tidak hanya pacaran dengan industri, harus benar-benar menikah, membina rumah tangga. Kalau buat makanan, dari mulai buat resep sampai makannya, menikmatinya bersama, itu harus bersama-sama karena suami istri ya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita ini Pak ya, kalau kita merujuk ke yang tadi yang Bapak katakan Permendikbud 26 tahun 2020 itu kan ada ini Pak ya, ada penjaminan mutu peserta didik Pak. Bagaimana Pak kebijakan penjaminan mutu Pak menurut Nah, benar Pak. Jadi begini, dengan keluarnya Permendikbud 26 2020 tentang OTK unit pelaksana teknis ya, termasuk di P4TK juga, semua unit pelaksana teknis lah di kementerian kita, bahwa namanya dari dulu P4TK menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, sesuai sama bidangnya ya. Nah, ini kan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi itu berbeda dengan penjaminan mutu pendidikan jenjang lainnya. Di mana kalau untuk penjaminan mutu pendidikan vokasi, di samping yang dilakukan itu pemenuhan 8 standar nasional pendidikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, itu juga keterlaksanaan link and match di satuan pendidikan vokasi itu. Jadi paket link and match itu udah dilakukan atau belum? Itu yang dipetakan. Nanti akan keluar peta mutunya, berapa saja industri yang sudah bekerja sama dengan satuan pendidikan, industri apa saja, bidang kerjasamanya apa saja, apa sudah dilakukan penyusunan kurikulum operasional ini bersama-sama, apa sudah ada guru tamu yang ngajar di sekolah dari industri tadi, apa magangnya itu, prakirin siswanya itu sudah dilakukan selama 6 bulan gitu kan, atau adanya komitmen dari industri tadi merekrut lulusan gitu Pak. Jadi itu yang diukur, indikator-indikatornya sebagai ukurannya seperti itu. Nah, dari hasil pemetaan mutu ini yang biasa kita sebut dengan raport mutu, inilah basis data untuk intervensi. Itu kan namanya tadi itu kan baru quality assessment ya. Quality assessment. Kita perlu quality improvement-nya. Kita akan mengintervensi mana-mana yang lemah dari paket-paket ini yang belum dilakukan. Di sana kita buat program sehingga benar-benar antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri itu benar-benar bagaikan membangun rumah tangga secara bersama-sama. Kita akan intervensi melalui program-program baik pelatihan maupun melalui pendampingan sehingga kebijakan pemerintah ini, peta jalan yang sudah dibangun oleh kementerian ini itu bisa kita implementasikan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing, khususnya di Balai Besar ini bisnis dan pariwisata. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sangat menarik isu-isu pendidikan vokasi Pak ya, termasuk tadi itu
30-70 ya, teori dan praktek, kemudian penyelarasan antara dunia industri ya. Tapi barangkali banyak sekali Pak yang ingin juga peserta yang ingin bertanya kepada Bapak ya, ingin menggali informasi lebih lanjut, dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya ditemani Pak, saya bersama Pak Arief, Pak Arief Rahman, barangkali akan banyak menggali. Terima kasih sekali Pak atas informasinya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa membawa pencerahan kepada peserta. Terima kasih Pak sekali lagi. Silakan Pak Arief untuk mandu. Ya, aksananya. Pak Arief. Terima kasih Pak Gunawan. Ya. Terima kasih Pak Gunawan Widianto yang sudah memandu pemaparan dari Bapak Sabli yang sudah memaparkan tentang kiat-kiat atau arahan-arahan Balai Besar Bisnis dan Pariwisata dalam tantangannya ke depan. Bapak Ibu, mungkin bisa kita buka beberapa pertanyaan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, bisa melalui raise hand atau bisa juga melalui chat. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Sabli, terkait kebijakan pelatihan guru-guru vokasi khususnya bidang bisnis dan pariwisata, khususnya di era new normal ini, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh beliau, bahwa berbanyak sekali tantangan-tantangan khususnya di era new normal ini, apalagi kita memasuki era pandemi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Pak. Silakan Pak Zaid Buri Prahasetyo dari Pak, sebutkan namanya dan dari instansinya Pak Zaid. Iya Pak. Assalamualaikum Bapak-bapak pemateri, ibu-ibu, rekan-rekan sejawat. Saya Zaid Buri Prahastyo, SMK Darussalam Makassar, Pak. Alhamdulillah. Saya beberapa waktu lalu dengar dari rekan saya, itu dia berkunjung atau apalah istilahnya ya, semacam pendidikan pelatihan gitu di SMK 3 di Denpasar, Pak. Itu persis seperti yang diceritakan Pak Widi dan Pak Sabli. Jadi kurikulum itu disusun barengan dengan industrinya. Kemudian silahkan teman-teman guru yang mau belajar apa saja, silahkan bilang saya mau belajar ini atau belajar ini, nanti ke sana terus diajarin di sana. Begitu pihak industrinya. Industrinya juga dikasih waktu untuk bisa mengajarkan tentang kegiatan aplikatif di industri di sekolah kepada siswa-siswa. Dan itu biayanya dari CSR-nya industri itu, dari CSR-nya perusahaan. Teman-teman guru normatif adaptif juga disediakan ruang di industri untuk mengajar di sana. Biayanya ya dari dana sekolah, dari sekolah. Fenomenanya begini Pak Sabli, jadi ibaratnya dunia industri dan sekolah ini kan suami istri Pak Sabli tadi ya. Nah, masalahnya adalah kita itu dijodohkan Pak. Jadi nggak lewat proses pacaran Pak. Jadi, nah sekarang inisiatifnya gimana ya? Kita di sekolah satu sisi guru-guru itu dibebani jam mengajar, bahkan kepala sekolah itu pun kan cuman tugas tambahan gitu kan, sehingga untuk kemudian menginisiasi mendatangi industri, apalagi kalau macam kami di Kota Makassar ya, kalau industri perhotelan ya alhamdulillah banyak Pak. Nah, tapi kalau industri yang lainnya misalnya untuk komputer di sini belum ada maksudnya misalnya pabriknya Acer gitu belum ada di sini, perakitannya Acer tuh belum ada di sini. Di sini tuh adanya service center, kemudian kebanyakan juga malah penunjukan aja, jadi
bukan service centernya dari sana langsung, begitu. Nah, kemudian kita terkendala Pak, kita mulai atau dunia industri yang mulai, kemudian termasuk pembiayaan itu dari pihak dunia industri ketika kita menyediakan tolong Pak datang ke sini ngajarin gitu kan, atau tolong Pak kerjasama, itu terkendala dengan bagaimana kita memberikan transport ke mereka gitu. Itu hal besarnya. Sementara dari dunia industri juga, jadi gini Pak, kalau SMK siswa tidak prakering, tidak PKL, itu gagal dia, maksudnya nggak bisa naik kelas kan, nggak bisa lulus kalau nggak prakering. SMK jika tidak punya partner industri, tidak punya penempatan untuk siswanya PKL, bubar SMK-nya Pak. Tetapi industri tidak sebaliknya gitu loh. Industri kalau nggak punya partner ya nggak apa-apa, nggak ada efeknya, nggak ada ininya gitu loh. Jadi saya pikir perjodohannya kurang seimbang. Jadi pernikahannya kurang inilah, nggak tahu mana suami mana istrinya gitu kira-kira gitu. Jadi perannya belum ini. Lah itu untuk guru merdeka sendiri, guru merdeka belajar sendiri itu kita lebih fokus ke siswanya. Industri itu lebih fokus ke bisa nggak siswa ini alumni kita dipakai oleh mereka gitu kan, sehingga memang perlu ada kolaborasi itu. Kendalanya kemudian yang mulai itu Pak gitu loh. Ketika kita memulai, kita di target, industri nggak tahu ya di target atau tidak. Kemudian ketika industri juga ingin, industri misalnya di sini kan perusahaan besar tuh nggak banyak Pak, gitu loh. Kalau semua sekolah ke situ apa bisa gitu kan? Kemarin tuh ada sosialisasi Linkmaps juga tuh dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu alhamdulillah. Cuman sayangnya yang hadir tuh cuman asosiasi pengusaha satu orang tok. Pengusahanya itu ketua asosiasinya tok. Pengusahanya sendiri nggak ada. Yang kebanyakan datang itu SMK, BKK gitu loh. Jadi ya gimana gitu kan? Nah, itu mohon pencerahannya. Kira-kira mungkin ke depan tuh pemerintah bisa betul-betul menjadi air antara pasir dan semen lah kira-kira gitu loh. Ya. Demikian. Jadi bisa kita rangkum pertanyaan Pak Zaid ini. Mungkin Pak Sabli kalau boleh saya rangkum, bagaimana kiat-kiat bagi SMK yang ada di daerah untuk bisa menjalin atau menikah dengan industri yang sesuai dengan jodohnya gitu ya Pak Zaid ya. Kita mungkin gitu ya Pak Zaid ya, dari Makassar. Halo Pak Zaid, ya mungkin itu Pak Sabli mungkin bisa langsung dijawab terkait dari Pak Zaid Puri di SMK Pak, Makassar bahwa ini ya baik ya mungkin itu Pak Zaid sudah bisa kita tangkap maksud pertanyaannya. Mungkin kiat-kiatnya seperti apa Pak Sabli supaya ada link and match antara SMK dan industri pasangan yang ada di daerah khususnya yang masih kurang industri-industri pasangannya yang yang cocok gitu. Silakan Pak Sabdi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Zaid dari SMK Darussalam Makassar ya. Memang benar Pak, apa yang Bapak sampaikan itu memang banyak yang terjadi di lapangan seperti itu. Tapi karena ini program link and match ini, karena itu adalah pernikahan. Memang menikah itu sebaiknya didahului dengan pacaran dulu gitu. Orang yang nggak bisa pacaran, nggak menikah, udah gadis tua atau udah bujang tua gitu, itu baru dijodohkan. Jadi istilahnya nggak bisa nyari sendiri, itu baru dijodohkan. Memang sebaiknya nyari sendiri. Nah, terus
Kalau kita sudah kenalan antara seorang bujang dengan seorang gadis gitu, sudah kenalan, itu disusun kesepakatan. Sepertinya ini cocok ini untuk kerjasama, cocok diajak untuk berumah tangga. Tentu saja dengan adanya pemahaman dari kedua belah pihak terkait dengan apa-apa butir-butir yang mau kita kerjasamakan. Nanti ditulis dalam bentuk MOU, ditandatangani oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang akan kita laksanakan dalam rangka penyelarasan kompetensi peserta didik tadi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Dudi, kan? Kemudian di dalam pelaksanaannya itu memang ada beberapa kepala sekolah juga kemarin waktu kita melaksanakan pelatihan manajemen kepala sekolah, ada yang ngomongkan bahwa pada saat kita mengirim siswa untuk PKL di industri itu ditolak. Jadi saya tanya, itu udah ada MOU belum? Sudah ada MOU. Kemudian kata saya, itu kurikulumnya operasional di sekolah sudah disusun bersama-sama belum? Ya belum gitu kan. Kemudian udah ada guru tamu belum dari industri pasangan itu? Ya belum. Itu namanya baru ada surat nikah tapi tidak berumah tangga gitu. Tidurnya masing-masing, tinggalnya juga masing-masing. Jadi itu memang dari awal semua aspek kegiatan itu dari awal itu disepakati. Kemudian pertanyaan tadi, kalau ada pertemuan antara industri dan sekolah, yang hadir itu hanya sekolah, paling-paling industri mewakili satu, seperti Pak Zaid menceritakan tadi dari Makassar. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk industri-industri yang melakukan link and match dengan pendidikan vokasi ini, di mana sudah ada regulasinya bahwa asal industri itu bisa memberikan bukti-bukti pengeluaran dalam rangka pelaksanaan link and match ini kerjasama dengan sekolah, pemerintah akan diregulasinya sudah ada. Nanti akan dibayar 200% dalam hal pemotongan pajak dari industri yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah pendidikan vokasi ini. Jadi memang betul Pak, langkah-langkahnya itu dibuat MOU dulu, kemudian dalam pelaksanaannya seperti 8 paket tadi itu dilaksanakan. Dan pemerintah daerah, sekolah ini kan berada di bawah binaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong, karena industri itu ada di daerah loh, di tempat lingkungan pemerintah daerah, harus mendorong, memfasilitasi sekolah itu untuk bekerja sama dengan industri. Harus seperti itu. Itu barangkali. Pak Sabli pencerahannya ya, memang Pak Zaid, nanti silahkan mungkin bisa intens lagi hubungan lagi dengan industrinya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Silakan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayu Indah Lestari, resen yang kedua. Ibu Ayu Indah Lestari ada, silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilakan bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Atau yang resen kedua Ibu Emma Carolina. Ibu Emma Carolina dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Sabli. Ya Pak, maaf bentar. Ya, silakan Pak Bu Emma sebutkan nama lengkap dan instansinya dari mana. Silakan Bu Emma. Iya Pak Aris.
Bapak Ibu, selamat siang Pak Sabli, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat Saya, siang. saya Bu Emma dari SMK Negeri 2 Semarang. Terima kasih untuk waktunya. Pak Arif, sudah kenal ya Pak Arif ya? Ya Bu Emma, silakan. Ya, begini Pak, waktu tahun 2019 itu saya senang sekali ada kegiatan yang diadakan oleh Bispar terkait dengan pelatihan guru inti yang nantinya guru inti ini diharapkan bisa memberikan materi atau menyampaikan materi kepada guru-guru yang ada di daerah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Nah, pada saat itu kami merasa bahwa itu sangat sukses, Pak. Karena dilatih dulu oleh Bispar, kemudian baru kami mentraining guru-guru yang ada, sehingga kami merasa pada saat itu program itu merata semua wilayah dari Sumatera sampai Papua yang ada guru inti yang dikirim ke Jakarta ke Bispar itu memperoleh ilmu yang sama, kemudian kami pulang kami share ke guru masing-masing, jadi merata Pak. Nah, harapan kami, saya terutama berharap semoga kedepannya lebih kegiatan serupa itu Pak lebih diupayakan lagi, karena kalau diklat yang 2 tahun ini menurut saya pemilihannya itu kan ada kriteria-kriteria tersendiri, tetapi kurang merata Pak, karena guru-guru yang sudah didiklat ini misalnya yang untuk reskilling dan upskilling kebanyakan nanti pulang itu ada yang melempem, ada yang hanya di-share di tempat kerjanya, bahkan ada yang dipendam sendiri gitu Pak. Karena tidak ada istilahnya itu penugasan yang resmi seperti waktu diklat yang guru inti PKP. Nah, waktu itu kan sistemnya itu kami ketua MGMP didiklat atau MGMP menunjuk satu yang bisa untuk diberikan diklat di Jakarta, kemudian kembali ke daerah untuk men-share ke MGMP di wilayah masing-masing. Mungkin itu Pak yang ingin kami sampaikan, karena sekarang ini kan seperti saya ini kan berterima kasih ya Pak ya ditunjuk sebagai mentor untuk beberapa diklat. Akan tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika banyak seperti kami yang seperti saya ini atau seperti kami ini diberikan dulu materi supaya kami juga menyampaikan ke teman-teman itu dengan materi yang sama seperti fasilitator kami yang ada di Bispar, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Terima kasih Bu Emma. Jadi intinya harapan Pak Sabli kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti diklat. Enggak Pak Sabli, silakan dijawab. Baik, makasih Bu Emma, SMK 2 Semarang ya. Memang betul 2019 dulu kita melaksanakan PKP ya, mulai dari pelatihan guru inti itu dilaksanakan secara berjenjang gitu ya, mulai dari tingkat nasional terus ke daerah itu dilaksanakan berjenjang, guru inti sebagai fasilitator di daerah. Nah, tapi pada sekarang melalui Permendikbud 26 2020 itu ya pelatihan guru inti seperti dulu itu sistemnya berubah sekarang itu ya, karena kita ini melaksanakan kebijakan yang ada bahwa pelatihan guru SMK itu sekarang harus berstandar industri. Jadi memang tidak semuanya gitu kan, karena pelatihan guru berstandar industri itu kan siklusnya itu kan panjang. Mulai dari diklat, pembekalan industrinya, magang industri, dan uji kompetensi. Karena siklus ini panjang dan biayanya itu cukup mahal, sehingga keterjangkauan sasaran, jumlah peserta yang bisa kita ikutkan dalam pelatihan ini juga tidak semasif dulu gitu kan, 2019. Jadi memang bukannya tidak tersentuh semua gitu, memang sangat sedikit sekali yang tersentuh.
Tapi pesan kita kepada para peserta reskilling dan upskilling berstandar industri ini agar itu bisa diimbaskan kepada teman-teman sejawatnya di daerah. Mudah-mudahan masukan dari Bu Emma ini dengan berpedoman kepada pelatihan guru inti yang sudah dilaksanakan 2019 yang lalu itu dapat nanti kami usulkan ke unit utama sebagai bahan untuk menyusun kebijakan. Itu barangkali Bu Emma. Terima kasih, salam sehat selalu. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Emma. Kemudian Pak Sabli, kalau boleh saya tambahkan juga nih, tadi menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Sabli bahwa kedepannya di Bispar itu akan melakukan diklat yang mandiri, yang mana bisa guru-guru itu juga bisa melakukan diklat, memilih apa yang dibutuhkan dan juga untuk mencukupi para wideiswara untuk bisa mengajar kewajiban mengajar di 21 JP itu, Pak. Mungkin itu sungguh menarik yang terobosan dari yang Pak Sabli lakukan di Bispar ini. Mungkin bisa dijelaskan juga sebagai respon atau sebagai daya dorong teman-teman untuk bisa mendaftar secara mandiri begitu Bu Emma. Jadi itu bisa menjadi jawaban juga. Mungkin bisa lebih jelasnya lagi gimana Pak Sabli? Mohon maaf. Ya karena itu tidak saya sebutkan sebenarnya itu intinya, tapi tadi kan sudah disampaikan. Tapi memang injury time tadi ya, bahwa untuk pemerataan para guru-guru, sekarang guru-guru itu bisa melaksanakan diklat terintegrasi itu secara individual. Kita udah expose semua klaster program kalian yang ada di Bispar ini, itu guru-guru bisa mendaftar secara individu gitu. Jadi pelatihan itu dilaksanakan oleh Widya Iswara, nanti yang akan melaksanakan pembimbingan dan itu bebas. Apakah itu pagi, apakah itu malam, apakah itu siang, tergantung kesepakatan gitu kan. Jadi pokoknya saya tugaskan Widya Iswara itu wajib melaksanakan pembimbingan. Kalau ada permintaan dari guru untuk dilatih gitu kan secara online, tentu saja secara online karena memang tidak ada anggarannya untuk bertatap muka dari Bispar. Itu secara online. Ini kita harapkan ini bisa banyak guru gitu kan yang melakukan yang ikut mendaftar mengikuti diklat secara daring ini dengan bimbingan dari Widya Iswara sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Karena kalau untuk melaksanakan diklat secara luring, reskilling upskilling memang sangat terbatas jumlah sasarannya. Agar pemerataan terhadap guru itu, maka ikutilah diklat Bispar ini yang tadi itu kalau bisa dibaca itu ada langkah-langkahnya pendaftarannya tadi di slide, nanti bisa dilihat lagi dan disosialisasikan kepada guru-guru, teman-teman Bu Emma di daerah kalau mau mengikuti diklat secara individu. Itu tambahannya Pak Arif, terima kasih. Baik Pak Sabli, terima kasih. Sudah semakin cerah, jadi teman-teman yang ada di guru, yang ada di daerah juga nanti bisa memanfaatkan LMS yang sudah di-upload gitu ya Pak Sabli ya, modul-modulnya dan juga yang sudah bisa masuk di Simpedik. Mungkin Pak Wid selaku Ketua Dewan Pimpinan APWI sudah masuk pukul 10:35. Bagaimana kalau sesi ini kita sudahi sampai sini atau masih ada pertanyaan atau mungkin Pak Wid masih ingin memberikan pertanyaan? Oh tidak, silakan diflorkan saja jika memang diflorkan. Oh baik, mungkin kita sisakan satu pertanyaan lagi sebelum waktunya habis. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Karena memang cukup menarik sekali, ini memang sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi, vokasi ini menjadi salah satu program prioritas yang mana di BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata sendiri ini memang menaungi guru-guru di seluruh Indonesia yang cukup banyak dan
yang pasti tantangannya itu adalah untuk menjawab penyumbang pengangguran terbesar. Itu yang harus dijawab dan menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Sabli dan juga tim untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas para lulusan. Intinya kita dengan melink and match-kan tadi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bu Asri Marleti, silakan. Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sabli, saya Asri Marleti dari SMK 2 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya intinya sama dengan Ibu Emma tadi tentang pelatihan yang diadakan di SPAR itu. Berapa kali upskilling dan reskilling itu saya udah daftar, tapi belum rezeki mungkin ya Pak ya. Nah, jadi tidak terpanggil. Jadi untuk di Sumatera Selatan itu kalau upskilling dengan reskilling itu kemarin cuma ada satu yang terpanggil, itu di kabupaten lain dari saya. Jadi benar kata Bu Emma tadi, pelatihannya itu tidak ada pengimbasan. Jadi kami yang tidak terpanggil ini nggak bertambah ilmunya atau nggak dapat ilmunya yang dari sana gitu. Tapi kalau kegiatan guru inti yang pada waktu 2019 kemarin, karena itu MGMP yang terpanggil ketuanya, jadi kami dipanggil di MGMP provinsi, jadi kami diimbaskan di sana gitu. Dan satu lagi kemarin saya dengar juga ada smart training dari Dispar, gitu juga sudah mendaftar juga Pak. Tapi sampai sekarang juga nggak bisa, itu malah kawan-kawan yang dari Padang dengan yang Medan yang dapat, ya kan? Sumatera Selatan nggak dapat. Terus ini lagi ada yang diklat lagi untuk September Oktober, itu pun udah daftar juga. Ya mudah-mudahan mungkin bisa terpanggil, karena kami guru di daerah ini sangat haus dengan ilmu untuk bisa membimbing anak-anak kami sampai ke depan dan sampai bisa seperti Bapak saya tadi bilang, bisa untuk dikawinkan dengan industri dan sebagainya. Tapi kalau kami sendiri sebagai pengajarnya mungkin masih kurang ilmunya, mungkin anak-anak kami tadi akan sedikit kesulitan untuk menghadapi dunia industri dan dunia kerja tadi. Kalau sekarang kita cuma belajar mungkin dari tambah-tambahan buku dan sebagainya dengan seminar-seminar yang lain mungkin yang tidak ada seperti pelatihan-pelatihan lain, itu aja yang bisa. Karena dengan adanya di Dispar ini, kalau kami bidang tata boga ya Pak, jadi sedikit sekali, apalagi buku-bukunya itu ya kan, buku yang kami dapat itu juga terbatas begitu. Jadi kalau untuk penambahan ilmu itu kalau tidak dari pelatihan dan sebagainya itu, dan kita tidak mencari sendiri itu, kita tidak dapat Bapak. Jadi depannya saya mengharapkan sebenarnya dari Dispar itu supaya bisa menambahkan kalau ilmu-ilmu yang untuk kuliner atau busana, kecantikan dan pariwisata itu mungkin lebih banyak Bapak. Jadi kami sebagai guru-guru ini bisa lebih bertambah lagi ilmunya. Terima kasih Pak Sabli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bu Emma, intinya harapan agar bisa mengikuti kegiatan dari Bispar dan juga pengimbasan bagi guru-guru yang Bispar supaya bisa mengimbas kepada rekan-rekan di daerah. Mungkin itu Pak Sabli, silakan. Ya. Baik, makasih Bu Asri, SMK 2 Prabu Muli, Sumatera Selatan ya. Memang betul Bu Emma tadi juga begitu. Reskilling upskilling ini itu diklat guru kejuruan berstandar industri tahun 2021 ini, itu instruksinya itu khusus untuk sekolah SMK PK. Tuh. Memang pendaftarannya itu melalui sistem dan kita susah nyarinya yang mau melaksanakan menyukupi peserta, tapi sistem nolak gitu. Peserta yang daftar banyak, tapi ditolak menurut sistem tidak memenuhi persyaratan. Itu Bu, jadi kalau SMK-nya SMK PK, memang itu untuk mendaftarnya karena sasarannya untuk SMK PK.
Kemudian yang smart training yang diklat guru kejuruan yang sekarang lagi dibuka sekarang ini, ya insya Allah nanti masuk Bu, memang mau kita laksanakan kemungkinan di akhir bulan ini karena banyak kegiatan yang beririsan juga, tapi masukannya ini sangat berharga sekali bagi kami, baik dari Pak Zaid di Makassar, Bu Emma Semarang, dan Bu Asri di Prabu Muli. Masukan ini kami tampung, kami catat, mudah-mudahan bisa untuk perbaikan program-program kita ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu, itu barangkali sekali dapat. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan materi dan juga pencerahan-pencerahan pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa beri applause secara virtual, Bapak Ibu, applause di tempatnya masing-masing. Terima kasih pada Pak Sabli SHMH selaku Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang telah memberikan materi, prestasi dan juga pencerahan dari tanya jawab dengan peserta webinar pada pagi hari ini terkait arah kebijakan pengembangan kompetensi guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa kesimpulan dari presentasi Abdi bahwa menjawab arah kebijakan pengembangan kompetensi guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata, Pak Sabli selaku Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan regulasi-regulasi yang ada, baik itu dari Nawacita maupun dari Inpres dan juga dari Permendikbud, bahwa sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan bahkan terobosan-terobosan di mana pada masa pandemi dan juga era 4.0 ke depannya itu sudah melaksanakan kegiatan smart training dan juga reskilling dan upskilling yang mana pola-polanya sudah mengikuti link and match atau kawin dengan industri-industri yang mana sebagai BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang sebagai membina SMK selalu memberikan contoh bagaimana menjalin link and match kepada dunia usaha dan dunia industri sehingga diharapkan menghasilkan lulusan-lulusannya yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, yang mana apa yang disampaikan Pak Sabli tadi, apa yang disebut Pak Wikan selaku Dirjen, yaitu kawin dengan industri, dilaksanakan dengan step-stepnya mulai dari MOU dan segala macam sampai dengan membuat kurikulum operasional sekolah, sampai dengan membuat standar-standar kurikulum yang ada di sekolah berdasarkan standar industri, sampai dengan memberikan dosen-dosen tamu, diharapkan bisa menjawab tantangan dari BPS yang mana SMK pada BPS Februari 2021 masih 11,45% menciptakan angka pengangguran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pak Sabli, terima kasih banyak. Terobosan-terobosannya yang sudah dilakukan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata bahkan bisa juga sangat bermanfaat bagi para Widya Iswara yang bisa mengisi JP-nya Pak, yang 21 JP per bulan dengan adanya nanti diklat mandiri, itu mungkin bisa membantu juga para guru untuk pemerataan akses pendidikan yang mana pendidikannya melalui daring. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Widiatmoko selaku Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Pak Gunawan Widianto, Pak Sabli, dan juga Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Mungkin kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini memberikan pencerahan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan dunia vokasi pada khususnya. Terima kasih, saya sebagai moderator dan juga bersama Pak Gunawan juga moderator awal tadi mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa pada webinar selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif kerjasamanya. Terima kasih Pak Gun, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak. Izin Terima kasih Pak. Pak Gun ada Sabli. nanti bisa mengikuti informasi terkait dengan kegiatan API. Silakan untuk selalu berinteraksi dengan channel YouTube API ya. Terima kasih Bu Emi untuk stop recording Bu Emi.